Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Halo teman pemilih, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali teman pemilih, tentunya dalam podcast Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Teman pemilih, di era digital seperti sekarang ini, informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun bisa kita akses dengan cepat, mulai dari berita, layanan publik, hingga berbagai kebijakan pemerintah. Nah, keterbukaan informasi publik ini saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi hak bagi setiap warga negara. Melalui informasi yang terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk lebih aktif berpartisipasi, melakukan pengawasan sekaligus ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Nah, di balik kemudahan akses informasi tersebut, ada sistem dan pengelolaan yang memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat, transparan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah peran penting PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hadir sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyediakan informasi publik. Lalu seperti apa sebenarnya peran PPID ini dalam menjamin keterbukaan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini? Dan mengapa keberadaannya menjadi begitu krusial bagi masyarakat? Bersama kami sudah hadir narasumber kita Ya, spesial pada hari selamat siang ini. Mbak Nida. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Ibu Astin Umariah Asos MM. Betul ya Ibu? Ya, betul. Terima kasih. Apa kabar Ibu Alhamdulillah sehat. Ya, Astin? iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Ya, hadir di KPU Kabupaten Wonosobo di iya. tengah kesibukannya ya Bu. Harus sesama tetangga harus baik. Iya, Sebelahan. alhamdulillah terima Iya. kasih. Oke, nah sebelumnya kita Heeh, ngobrol-ngobrol lebih jauh boleh. tentang PPID ini Bu. Mhm, Eh, Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu gitu, Bu. mhm. Sebenarnya apa itu PPID dan kenapa keberadaan PPID ini menjadi penting gitu? Iya. Terima kasih Mbak Nida dan juga salam ketemu dengan teman-teman sobat pemilih ya? Teman Oh, pemilih, teman pemilih. teman pemilih. PPID itu kan seperti sampaikan Mbak Nida tadi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dokumentasi. Ya, ini menjadi sudah melekat di semua badan publik, ada jabatan itu adalah PPID. Mmm, Jadi PPID ini adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, mhm, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di setiap badan publik. Nah, mmm, tadi sambungkan, kenapa menjadi hal ini penting? iya, Ya, hari ini hak masyarakat untuk mendapatkan informasi ini dilindungi oleh undang-undang. Di UUD 45 juga ada, apalagi ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. mmm, Mereka berhak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya dan badan publik bukan lagi pilihan tapi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Kenapa hari ini kemudian pernyataan gini, setiap orang ditanya butuh informasi ini, itu, pasti orang akan merasa jangan-jangan, dan segala mhm, macamnya nih. Nah, seharusnya badan publik hari ini harus bersikapnya adalah memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu. Jadi tugas kita ada di PPID untuk di setiap badan publik itu adalah salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan publik terhadap badan publik dengan menyediakan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan adanya sengketa antara publik dengan pemerintahan ini berawal dari putusnya ataupun tidak lancarnya komunikasi terkait dengan permohonan informasi ini. Makanya itu dari awal apa yang sudah kita lakukan di PPID adalah membangun kepercayaan dengan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Itu Mbak Nida. oke. Nah, kalau kita tadi sudah membahas terkait dengan pengertian, nah Iya, mungkin sekarang kita bisa lebih dekat lagi dengan praktiknya di lapangan gitu, Bu. iya, iya. Dalam keseharian sebenarnya apa saja sih tugas utama PPID gitu dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat? Iya. Yang pertama seperti tadi penyimpanan ya. Mhm, Nggih. Kalau saya menggambarkan kalau di tempat kami
yang dilihat kami ini adalah PPID Kabupaten Wonosobo, bukan PPID Diskominfo, ya kan? Nggih, yang pertama adalah terkait dengan penyimpanan informasi. Ya, penyimpanan informasi ini kita mengawali dengan mengumumkan daftar informasi publik apa saja yang berhak untuk disampaikan kepada publik. Kemudian menyusun informasi apa saja yang dikecualikan. Artinya ini memang tertutup, tidak bisa diakses oleh publik kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan misalkan untuk mendukung proses hukum dan segala macamnya. Ini tahapan yang pertama. Informasi yang sudah kita kumpulkan, kita pilih ini istilah kami adalah DIP, daftar informasi publik itu boleh diakses. Yang kedua adalah DIK atau daftar informasi yang dikecualikan. Oke, sudah yang pertama. Berikutnya adalah pendokumentasian. Informasi yang sudah kita pilih ini kita tata dengan baik, kita dokumentasikan dengan baik, apalagi sekarang sudah menuju ke era digital, dan kita ada upaya untuk mengalihkan dokumentasi ini menjadi dokumentasi yang bisa diakses secara online, secara digital. Tahap berikutnya adalah penyediaan. Penyediaan di sini adalah kami membuat lapak-lapak, ya kan? Lapak-lapak menaruh informasi itu secara tepat sehingga kami mudah untuk mengakses. Kami, artinya ketika ada orang minta, kita nggak kebingungan ki informasi ini nang ngendi dan segala macamnya. Kemudian juga kita membuat lapak-lapak itu juga mudah diakses oleh masyarakat. Karena hari ini yang terjadi, yang kita alami ini adalah kadang masyarakat meminta informasi itu secara langsung. Ada sebagian dari kelompok masyarakat yang masih menggunakan harus media langsung, permohonan langsung ke kantor-kantor, nggih. Ada juga mereka yang bisa mengakses melalui websitenya. Lapak kami ada di website itu. Jadi mau nggak mau dalam proses tahapan tadi penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi itu kita betul-betul memperhatikan lapak kita, tempat jualan kita, ya, informasi itu secara lebih tertata. Termasuk dalam hal ini adalah fitur-fitur yang kita gunakan di website. Menu-menunya itu yo ojo sing bikin mumet gitu kan. Iya. Pintu-pintu yang harus kita buka ini gampang. Cari apa tentang misalkan ini rencana kegiatan tahun 2026. Itu kan terbagi ada RKA-nya, ada DPA-nya, ada renjanya. Kita bikinkan menunya itu secara tertata sehingga meminimalkan publik itu kesusahan dalam mendapatkan informasi. Dan terakhir adalah goal kita adalah dalam memberikan pelayanan informasi publik. Itu tahapan yang harus dilakukan setiap PPID. Penyimpanan, pendokumentasian, kemudian penyediaan dan pelayanan informasi publik. Gitu Mbak Ida. Oke, nah di era serba digital seperti sekarang ini kan tentu cara masyarakat mengakses itu juga ikut berubah ya Bu. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu permintaan informasi itu banyak yang manual datang ke kantor secara langsung gitu. Nah sekarang bisa lewat genggaman nih secara digital. Nah, hal ini tentu menuntut adanya inovasi dan penyesuaian dari pemerintah khususnya melalui Diskominfo sebagai pengelola layanan informasi. Nah, bagaimana transformasi digital yang dilakukan oleh Diskominfo sendiri dalam mendukung pelayanan informasi publik melalui PPID? Ya, kita untuk jalur masyarakat mendapatkan informasi publik itu kita ada aplikasi namanya Sobopedia. Sobopedia, di situ selain masyarakat bisa meminta kepada kami, itu kan local search engine. Memasukkan aja apa yang dibutuhkan di situ, nanti mesin yang akan menyampaikan, dia akan mengulahkan kayak Google-nya Wonosobo lah, kan seperti itu. Kemudian apabila ternyata informasi yang dibutuhkan itu tidak bisa, ada form berikutnya adalah mengisi informasi yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu misalkan si A mahasiswa, ini kebanyakan mahasiswa yang nyari itu kan, dia mau melakukan riset tentang pariwisata, nggak perlu harus datang ke pariwisata. Atau mungkin yang minta data tentang perizinan, tidak perlu harus datang ke DBM PTSP atau membuka DBM PTSP. Cukup melalui Sobopedia ini memasukkan saja kebutuhan informasi yang diperlukan itu apa, tujuan penggunaannya itu apa, kemudian dinas yang dituju itu apa. Nanti dari admin dari mesin kami sudah akan mengarahkan ke OPD yang dituju. Dan kita mempunyai standar operasional untuk penyelesaian ini maksimal 7 hari. Iya, kan. Ya, sebenarnya sih kalau kita mengacu pada standar pelayanan informasi publik itu kan logikanya kan setiap permintaan informasi yang masuk itu kan ada waktu 10 hari bagi badan publik untuk menjawab. Jika sampai dengan 10 hari
badan publik yang dimaksud belum bisa menyampaikan atau butuh waktu perpanjangan, maka ada waktu perpanjangan 7 hari. Dengan catatan, badan publik yang dimaksud harus menyampaikan secara tertulis jika minta perpanjangan. Jangan kemudian dihitung 17 ya, 10 tambah 7. Ya, harus ada pemberitahuan kepada pemohon bahwa informasi ini kami membutuhkan proses tertentu sehingga butuh perpanjangan waktu 7 hari, ya kan. Setelah 7 hari ternyata sudah disampaikan tetapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon, maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Maksimal pengajuan untuk keberatan ini adalah 30 hari. Keberatan itu juga bisa diajukan secara online. Bisa melalui Sobopedia Sobopedia, tadi ya. tempat komunikasinya kan di situ. Kemudian badan publik yang dimaksud mempunyai kewajiban untuk memproses menanggapi keberatan tersebut juga maksimal 30 hari. Sampai dengan 30 hari ternyata DKI jawaban juga masih belum maksimal, kan masih ada juga kan. Ya, maka pemohon bisa mengajukan keberatan informasi itu diproses sebagai sengketa informasi, yaitu ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita lokalnya di Wonosobo berarti ke Jawa Tengah. Dan KI Provinsi, KIP juga mempunyai kewajiban untuk memprosesnya maksimal 14 hari. Enggak seperti itu. Itu alurnya, tetapi yang terjadi untuk yang di Wonosobo, alhamdulillah sinergi kami dengan teman-teman OPD yang lain itu cukup bagus. Alhamdulillah nggak sampai sengketa, alhamdulillah itu prestasi ya. Jadi semua pemohon informasi itu terpenuhi. Iya, 100%. Target kami 100% dan alhamdulillah 4 tahun terakhir kita mencapai itu, guys. Jangan sampai ada sengketa informasi lah, kan. Biasanya sengketa itu timbul karena itu ada tahapan-tahapan jeda waktu yang tidak diperhatikan dan sering melupakan administrasi, ya kan. Kalau memang ada keberatan atau memang ada perpanjangan, mohon untuk dijawab secara resmi, kan. Ya, apalagi kan di online ya, Mbak ya, di online itu. Walaupun itu adalah online, perlu diupload nih misalkan ada minta perpanjangan waktu. Beberapa kali teman-teman OPD itu juga merasa saya perlu menata nih, tidak kemudian bank data saya akan saya kasihkan sesuai dengan permohonannya. Perlu dilihat apakah ini kategori ini adalah informasi yang dikecualikan. Bisa jadi tidak dikecualikan tetapi ada efek-efek lain yang bisa timbul. Nah, ini biasanya nanti OPD ini akan mengundang beberapa OPD yang terkait, ya kan. Apakah ini akan dipenuhi atau enggak? Jangan sampai upaya kita memegang amanat tentang keterbukaan informasi publik ini malah menjadi bumerang, nih kan. Relnya kan sudah ada ini, relnya sudah ada, tahapannya sudah ada ini. Nah, biasanya perpanjangan waktu di situ. Tapi kalau saya lihat di rekapan ini, alhamdulillah nggak ada. Tidak ada sengketa. Nggak ada sengketa, nggak ada perpanjangan. Jadi betul-betul OPD ini selama 10 hari ini mereka berjibaku betul, ya kan. Alhamdulillah ada masalah ini Bu dan segala macamnya, bersurat kepada kami, terutama kan karena kami sebagai apa yang diamanai untuk PPID kabupaten, pasti kita hadir. Kemudian OPD-OPD lain yang bersangkutan itu akan diundang juga. Jadi apa yang dikeluarkan itu adalah sudah keputusan bersama. Gitu Mbak Nida. Oke, luar biasa. Jadi sejauh ini tidak ada sengketa dan selalu berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan informasi dengan semaksimal mungkin. Betul, gitu ya, Bu. iya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana transformasi digital dalam mempermudah akses informasi bagi masyarakat, di sisi lain kemudahan ini kan juga membawa konsekuensi yang tidak kecil gitu ya Bu, arus informasi jadi semakin deras, tapi sayangnya tidak semuanya bisa dipastikan kebenarannya gitu. Di tengah kondisi seperti ini peran PPID kan tentu semakin krusial ya Bu, bukan hanya sebagai penyedia informasi tapi juga sebagai penjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang beredar di ruang publik gitu. Nah, apa tantangan terbesar PPID dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah maraknya hoax dan juga disinformasi? Ya betul, memang betul di kondisi masyarakat saat ini setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi, tapi mereka juga dengan mudah sekali untuk menyebarkan informasi, ya kan. Nah, satu tahapan yang sering terlupakan adalah mereka itu memfilternya, ya kan. Apakah ini betul atau enggak? Tetapi ketepatan otak dan jempol ini melebihi kesadaran mereka untuk melakukan filter. Ini memang tantangan betul, tantangan berat.
era saat ini nih. Apa yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Wonosobo, kita memang memfilter ya Mbak, beberapa informasi-informasi ini memang kita coba pilah-pilahkan. Di lapak kami, di toko kami, di website ada semuanya, tetapi kami main juga di medsos. Jadi sebisa mungkin kita pilih-pilih ini, oh isu-isu ini penting nih, ini kan. Misalkan pengen tahu data tentang APBD Wonosobo, cukup lihat di sini. Nah, itu sebelum banyak reaksi masyarakat akan Iya. mempertanyakan, kita sudah menyampaikan dulu, kita punya loh, gitu kan. Biasanya kan nyun sewu jangan sampai seperti pemadam kebakaran, ya kan? Yang melakukan klarifikasi Iya, terhadap capek gitu informasi kan. yang Di era salah. sekarang, informasi pertama itu yang akan dipercaya. Kalau ada klarifikasi, saya yakin di bawah 20% orang yang akan percaya, Iya, ya kan? betul sekali. Pasti yang pertama itu kemudian yang akan lebih dipercaya dibandingkan klarifikasi. Meminimalkan itu, kami di teman-teman operator, di teman-teman admin itu sekali-sekali dong kita bikin isu-isu atau gimmick-gimmick apa yang mengajak masyarakat itu untuk membuka website kita dengan banyakan kita kan yang sekarang kan lebih pada untuk yang di medsos kan, di Instagram misalkan Instagram, scroll itu TikTok. aja gitu loh. Tetapi kan informasi yang menyeluruh itu kan ada di website ya kan. Iya. Seperti itu ya, kita akan mengarahkan pengen tahu tentang informasi ini, cukup lihat di sini gitu. Atau kita sesekali juga bikin ringkasannya kan biar mereka juga mudah. Kalau mereka harus membuka dokumen banyak, itu kan pasti bosan gitu. Iya. Beberapa ringkasan sudah kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan upaya bukannya memerangi ya. Bagaimana kita harus berperan di era banyaknya informasi yang bertebaran ini, bahkan punya banyak hoax dan segala macamnya. Kita tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua adalah kita komitmen dengan lembaga-lembaga pendidikan baik SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi terkait literasi digital. Nah, literasi digital ini memang perlu kita gerakkan juga dengan melibatkan ormas juga kita libatkan, dengan tokoh agama juga kita libatkan. Ini semuanya relawan, Mbak. Kita membangun relawan, ya kan? Kalau kita mengandalkan kegiatan ini berdasarkan dengan anggaran, nggak cukup, Mbak, kan, untuk bisa merambah 15 kecamatan. Dan ada berapa relawan yang dipunya oleh pemerintah daerah Wonosobo? Kalau yang di tempat kami, kita bertahap ya. Kalau di timnya di Kominfo itu, sekitar ada 20 orang di tempat di tempat kerja kami ini, memang kita didik mereka menjadi trainer. Mau nggak mau harus terbekali dengan materi tentang literasi digital. Karena saat ini permintaan masyarakat untuk edukasi literasi digital ini juga semakin bertambah. Sementara kita harus mengenai yang lainnya juga susah. Tahapan berikutnya adalah kita mengajak teman-teman dari ibu-ibu PKK dan segala macamnya menjadi leadernya, itu kita ajarin untuk TOT. Dan besok juga kita akan membuka kelas lagi TOT literasi digital dengan melibatkan guru-guru PAUD, guru-guru SD, SMP, karena literasi digital itu memang harus dimulai sejak dini. Orang kemudian tiba-tiba udah SMA itu kan mindsetnya sudah terbentuk. Ya kan? Semangat mereka untuk membuat kericuhan kan tinggi, ya kan? Ngapain juga, bagi mereka itu mungkin nggak masalah, sederhana lah. Kemarin itu ada informasi di YouTube itu tentang, mungkin pernah lihat, ada salah satu penjual soto di Wonosobo menggunakan daging manusia. Oh, saya malah baru coba dengar dibuka ini. ya kan, di YouTube itu ada ya kan. Itu kan ternyata adalah judul yang bombastis, viewernya Mbak, viewernya banyak, tetapi kemudian adalah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap soto-soto yang dijual di Wonosobo. Jangan-jangan ini adalah lokasi yang ditunjukkan di video itu dengan ya. Kemudian teman-teman dari para pedagang soto ini mengadu ke bupati bahwa kami merasa keberatan adanya video yang mengatakan bahwa salah satu penjual soto di Wonosobo menggunakan daging manusia. Coba siapa yang akan mengatasi barang yang sudah keluar dari YouTube? Iya kan? Kita dipaksa harus menghubungi YouTube untuk men-take down. Nggak semudah itu, kawan-kawan. Nggak semudah itu, Ferguson.
Nggih, ya, nggih Padahal hal-hal yang ini. mengupload mungkin niatnya hanya untuk mencari viewer saja gitu Iya, ya. makanya itu, apa peduli saya terhadap dampak, kan bagi saya viewernya oke, Hmm, naik, kemudian dia menembus angkanya, ya, monetize-nya naik, dia mendapatkan pendapatan, iya. ya orientasinya seperti itu, Nurul. Dan nyun pangapunten, untuk masyarakat kita, nggak cuma Wonosobo lah, saya pikir Indonesia secara umum pun juga sangat bahagia sekali kita menjadi penyebar informasi yang pertama, tanpa melihat apakah informasi itu betul atau enggak, apakah ini berdampak atau enggak, perlu klarifikasi terlebih dahulu. Nah, budaya klarifikasi ini kelihatannya yang belum ada. Kalaupun klarifikasi, klarifikasinya di medsos, bener ora ya lur, ya padha wae kok. Padha wae kan, ya Tidak sama bisa aja. dipertanggungjawabkan Enggak bener, kebenarannya. ya dia bertanyanya di medsos kayak gitu Medsos. kan. Ya yang lainnya kayak apa sih gitu kan. Kemudian dia lihat, habis itu kan dia lihat, oh penting gini loh, mau bener dan segala macamnya, kemudian di-share. Nah, ini Hmm, yang kemudian hari ini yang kita berkutat masalah-masalah yang karena budaya ini. hmm, Oke. Mereka bahagia ketika bisa menyebarkan informasi informasi. tanpa klarifikasi, Iya. ya itu. Tantangan kita hari ini seperti itu. Dari kami sendiri juga harus mengikuti teknologi. Ternyata setelah dicek yang tadi itu adalah karena produksi AI. Oh, yang Iya, menggunakan daging manusia tadi. iya. Coba bisa dilihat. Dan ternyata saya lihat di channelnya si penyebar ini, dia Hmm. memang membuat judul-judul yang bombastis menyebutkan kota-kota tertentu, nggak cuma Wonosobo. Kadang Oh. Jogja, kadang Kapuas, dan segala macamnya. Hmm. Dan seolah-olah itu menjadi sebuah film yang asli. Hmm. Di situ juga ada yang pakai, ya kan pakai AI kan, Iya. ada dari polisian, pakai seragam Hmm. polisian dan segala macamnya. Dan masyarakat itu kan nggak care apakah ini apa ora, bener Iya. apa enggak, itu kan mereka nggak nomor sekian lah. Iya. Yang penting aku menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi ini. Bagi dia Iya. itu adalah amalan yang terbaik. Padahal itu yang berusak kan berawal dari itu. Tantangannya itu dari kita, dari kami sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus cepat mengklarifikasi Hmm. seperti ini, harus mengedukasi, tidak harus kemudian muncul film AI yang lainnya, Iya. tapi kita juga mengedukasi ini loh, membedakan antara informasi yang dibuat oleh AI Iya. itu apa dan segala macam kan nggak semua orang Tahu, tahu, iya. nggih, nggak semua. Betul. Wah, menarik sekali Iya, nih. memilah-milah ini. Perjuangan kita adalah edukasi masyarakat bagaimana memilih, memilah, memfilter informasi yang masuk. Kalau yang dari masyarakat itu. Dari masyarakat tuh hari ini yang memang kami menjadi keresahan bersama adalah terkait dengan budaya literasi digital yang masih kurang. Hmm. Gitu, gitu Oke. Mbak Ida. Menarik sekali ini Bu pembahasannya. Berarti di tengah maraknya hoax dan Mm-mm. disinformasi ini, PPID tidak hanya dituntut untuk memastikan informasi itu disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik Ya, secara betul. Mm-mm. keseluruhan gitu. Nah, selain soal kualitas informasi, ada hal lain yang tidak kalah penting di era Mm-mm. digital ini yaitu keamanan dan data pribadi masyarakat ini Bu. Nah, Iya. lalu bagaimana nih langkah dan strategi yang dilakukan oleh Diskominfo dalam melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan? Nggih, data pribadi ini kalau di dalam informasi publik kami termasuk daftar informasi yang dikecualikan, iya kan? Nggih. Jadi memampangkan, menyampaikan NIK, sebenarnya kan NIK Hmm, ya. Ini mungkin hampir sama dengan teman-teman di KPU iya. kan, di NIK. Apakah di daftar pemilih itu ada NIK-nya atau enggak? Nah, Hmm, itu saya belum tidak begitu paham. Biasanya kan di apa di drop ya Mas yang kolom itu nggih. Itu drop. Itu termasuk daftar informasi yang dikecualikan. Jadi di daftar informasi yang dikecualikan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo itu data pribadi yang sifatnya adalah NIK, kemudian ada rekam medis dan segala macamnya itu termasuk data yang tidak bisa diakses oleh publik. Ini oleh publik nih. Dan kita tidak berhenti pada oh ini enggak masuk dalam informasi yang boleh diakses. Kita harus mengedukasi kenapa enggak boleh gitu. iya, Dampaknya apa ketika informasi ini informasi NIK misalkan ya iya. diakses oleh publik itu dampaknya seperti apa? Itu salah satu tugas dari BPID juga Mbak Nidang kan. Hmm,
selain membuat daftar ini bahwa ini dikecualikan, kami juga harus Edukasi. mengedukasi. Kenapa sih kok NIK nggak boleh diakses, gitu kan? Itu kan milik ini dan segala Iya. macamnya. Ada juga yang mengatakan apa sih pedulinya, wong NIK cuma rentetan angka-angka dan segala macamnya, gitu kan? Hari ini hampir semua fasilitas umum, fasilitas perbankan terutama ya, itu kan sumbernya adalah pakai NIK, ya kan? Iya, betul. Wah, kalau kemudian banyak dibobol rekening pribadinya juga bisa berawal dari hal-hal Dari yang demikian, salah satunya walaupun ada upaya pembobolan lewat yang lain-lainnya gitu. Nah, seperti itu. Mengedukasi juga terhadap informasi yang dikecualikan. Tantangan kita memang satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan sistem. Nah, mungkin kalau di tempat kami kan server kami kan terpusat ya di Iya. kementerian itu pun juga tidak kemudian sudah dikelola oleh pusat yuk aman-aman wae juga enggak gitu kan. KPU mungkin pernah juga mengalami biasanya penyerang para kreator-kreator ini menyerangkan di saat-saat yang mau mendekati hal-hal yang kredit, ya kan. Iya. Entah Menjelang pas, pemilu. nah setelah itu kan menjelang pemilu ya kan, mereka kan unik-unik pengen dan segala macamnya itu kan pengen eksistensinya itu pengen diakui, itu menyusulnya adalah ke sini. Terlepas dari ada kepentingan pihak-pihak yang lebih besar lagi ya, Iya. seperti itu. Biasanya mereka datangnya, nah, salah satunya adalah yang kita upayakan terkait dengan keamanan informasi. Setelah layernya, secara bertahapnya kita melakukan itu. Dan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi untuk data-data secara nasional itu pun terkait dengan informasi publik, hari ini kami melihat juga masih sangat rentan adanya pihak-pihak penyusup yang pengen membuat kekisruhan. Itu Mbak. Oke, nah kalau kita tadi sudah membahas tantangan besar PPID dalam menjaga kualitas informasi di tengah maraknya hoax dan disinformasi, tentu ini tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang biasa ya Bu. Jadi perlu ada penguatan terutama dari sistem dan juga kesiapan sumber daya manusia agar informasi yang disampaikan tetap cepat, akurat, tapi juga bisa dipercaya gitu oleh masyarakat. Nah, disinilah peran digitalisasi itu menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai alat tetapi juga sebagai solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Betul, gitu. Nah, ya. apa strategi konkret Diskominfo dalam membangun ekosistem digital yang mendukung layanan PPID agar tetap responsif, inklusif, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi? Ya, yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Jadi kalau di struktur kami itu PPD utamanya ada di Diskominfo. Sementara OPD pelaksana yaitu adalah PPID pelaksana, baik tingkatan OPD, dinas-dinas, dan juga sampai dengan kecamatan. Itu adalah kepenguatan kelembagaan. Selain kita bekali mereka terkait dengan teknis PPID-an adalah terkait dengan digitalisasi ini. Karena semua orang sekarang sudah mengerambahnya ke sana. Pabrik menuntut seperti itu dan menggunakan cara seperti itu, kita yang diamanahi untuk pelayanan informasi publik harus membekali hal itu. Penguatan kelembagaan. Yang kedua adalah kita membuat inovasi yang memudahkan dalam pencarian informasi publik itu. Jangan sampai antara OPD 1 dengan OPD yang lainnya ini tidak sinkron. Ya kan, tidak sinkron lah. Memang tidak semudah itu untuk melakukan kolaborasi data ini kan. Kita sedang membangun yang satu data Wonosobo, satu data Indonesia itu pun secara bertahap, nggak bisa langsung kemudian dieksekusi dengan cepat. Yang kedua adalah kita mengintegrasikan juga antara aduan masyarakat dan juga portal untuk pelayanan informasi yang Sobopedia tadi itu. Kita ada lapor bupati dan juga di Sobopedia. Bisa jadi mereka melaporkan, itu kan bentuk ruang partisipatif yang kita bangun, ya kan? Kalau sifatnya hanya Sobopedia itu kan mereka hanya menyampaikan butuh ini, kemudian kita kasih. Tapi ada hal-hal yang lain yang tidak bisa masuk di Sobopedia, kita membuka di kanal lapor bub. Jadi di kanal lapor bub itu, kalau memang itu memungkinkan ada permohonan data dan segala macamnya, kita akan input di sistem Sobopedia dan kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengadu, ya kan, butuh ruang klarifikasi dan segala macamnya nih, seperti itu. Tidak kemudian mahasiswa mungkin gampang ya, butuh data tentang desa wisata misalkan kan, bisa jumlah dan segala macamnya. Tapi kalau harus berawal dari aduan itu kan kompleks sekali ya. Itu kami juga melakukan dua hal ini, di lapor bub kita buka, di Sobopedia juga kita buka.
2 kanal ini akan memudahkan membantu mesin kami untuk memberikan jawaban. Walaupun demikian, walaupun admin ada di Diskominfo, ya kan, tetap kami ada fungsi koordinasi by system dengan OPD yang terkait. Jadi data-data yang kita kasihkan sebagai umpan balik itu pun juga sepengetahuan pemilik datanya. Jangan sampai mungkin apa yang kita lihat misalkan apa, oke, silakan nggak masalah. Ternyata OPD yang pemiliknya itu masa keberatan dan segala macamnya. Itu salah satunya yang kita upayakan seperti itu. Tadi sudah ya sarana inovasi sudah, penguatan kelembagaan. Yang berikutnya adalah budaya ini. Kami menggiatkan tentang literasi digital yang saya sampaikan di awal tadi, ya kan. Literasi digital bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi semua pihak, ya semua pihak untuk membangun budaya digital masyarakat kita yang lebih baik. Hari ini memang dibandingkan kita dengan negara-negara di Asia Tenggara, kita itu budaya digitalnya sangat rendah sekali. Budaya keponya itu sangat luar biasa sekali, budaya tidak klarifikasinya juga sangat rendah sekali. Nah, itu yang kemudian perputaran informasi yang semakin semrawut ini memungkinkan ada di sini. Nah, peran literasi digital adalah mengedukasi masyarakat, walaupun dibandingkan total mungkin penduduk Indonesia, penduduk Wonosobo 900-an ya, 900.000. Kalau hanya dipasarkan ke Diskominfo, kita kira bisa menjangkau berapa tahun, ya kan, seperti itu. Jadi itu menjadi tugas bersama gitu Tugas bersama, kan? Tidak hanya pemerintah, ya kan, tidak hanya pemerintah, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya kita sinergikan untuk membangun budaya digital, budaya literasi di Wonosobo lebih baik nih. Itu Mbak Linda. Oke, menarik sekali. Berarti literasi informasi dan literasi digital ini menjadi fondasi yang penting ya Bu Betul, ya, ya. agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses, tetapi juga memahami dan memanfaatkan informasi publik itu secara tepat. Bertanggung jawab, Gitu. ya betul. Untuk memastikan upaya peningkatan literasi tersebut benar-benar berjalan efektif dan berdampak, tentu diperlukan evaluasi yang terukur gitu ya Bu. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme evaluasi kinerja PPID ini dilakukan dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keterbukaan informasi publik? Ya, Mbak Lida, kalau di siklus kami terkait dengan Monef ini dilakukan 1 tahun sekali. Kami akan melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap PPID pelaksana. Dalam hal ini adalah PPID di dinas-dinas dan juga di 15 kecamatan. Ya, itu yang menjadi tugas kami. Kalau yang desa itu mereka sudah langsung dengan KIP. Bukan lagi yang menjadi bahan untuk kita monef di tingkatan kabupaten, tetapi pendampingannya dari kabupaten bisa melakukan itu, karena mereka ada badan publik yang terpisah. Sama dengan KPU kan, kita nggak mungkin melakukan monef terhadap KPU, karena ini ada badan publik yang terpisah. Berikut juga dengan RSUD, itu juga badan publik yang terpisah. Monef kita ada dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kalau di tingkat provinsi juga 1 tahun sekali nih. Ini sudah mulai proses nih untuk monef ya, monef keterbukaan informasi publik ini. Kemudian terkait dimensi apa saja sih yang kita monitoring, ya kan. Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaan. Struktur kelembagaan ini menjadi hal penting karena ini nanti adalah kita akan mencari titik mana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi. Jangan sampai kemudian itu adalah lempar-lemparan. Maka di setiap badan publik kita ada SKPPID-nya, ya kan? Itu dan melekat semuanya dipegang oleh sekretaris dinas PPID-nya. Kalau di kecamatan berarti ada sekretaris kecamatan, kemudian dia juga punya divisi berikutnya, divisi penyediaan, pelayanan, sampai terjadinya ketika terjadi sengketa. Dan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dimensi jenis informasi. Yang kita evaluasi adalah masing-masing OPD pelaksana atau PPID pelaksana ini menyampaikan, menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan atau belum. Nanti kan ada DIP itu, data informasi publik, dan juga daftar informasi yang dikecualikan. Itu adalah kita akan cek seperti itu. Ada beberapa informasi itu mungkin sifatnya seperti sederhana. Kita kan ada 3 jenis informasi nih. Informasi serta-merta itu adalah informasi yang harus tersedia tanpa harus diminta. Kemudian ada juga jenis informasi setiap saat. Itu adalah informasi itu harus ada ketika publik meminta sepanjang tidak
masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Ada 3 ini, serta-merta, setiap saat, dan juga yang dikecualikan. Nggih. Itu dimensi yang kedua. Berikutnya adalah dimensi pelayanan informasi, pemahaman PPID terhadap prosedur pelayanan informasi ini. Model monefnya kita adalah kalau di provinsi itu ada yang namanya uji kompetensi ya? Iya. Iya. Jadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini wajib memahami betul tentang prosedur pelayanan informasi publik. Kalau di tempat kami itu berarti PPID utamanya kan Kadiskominfo, berarti Kadiskominfo akan melaksanakan uji kompetensi. Ini baru dilaksanakan tahun 2025 lihatnya, berarti 2026 kelihatannya juga ada ya. Ada. Berarti kalau KPU berarti nanti yang akan diuji kompetensi sekretaris atau apa statusnya? Atau salah satu komisioner? Kalau di kami yang mengikuti uji kompetensi adalah Kasubag, Parmas, dan juga SDM. Oke, berarti itu nanti yang akan mengikuti uji kompetensi online ya, Iya. ya kan, online itu. Pemahaman itu apakah prosedurnya dipahami dan segala macamnya. Berikutnya adalah sarana dan prasarana, ya kan. Kalau mungkin dulu kan harus adanya meja terpisah, harus ada ruang terpisah. Sekarang kan kita pelayanan digital ya, Mbak, ya. Iya. Tetapi, keberadaan ruangan ini kita satukan di front office, ya kan. Sarana prasarana penunjangnya ini sudah kita sediakan di situ. Kalau di tempat kami ada, kalau mungkin sederhananya adalah buku permohonan ya, Mbak. Tetapi kan karena kita ada Tokopedia kan daftarnya sudah online, jawabnya juga sudah online, tapi itu melekat adalah di front office kami. Di setiap front office OPD pelaksana itu kita akan cek betul ketersediaan sarplasnya seperti apa, untuk yang manual seperti apa, untuk yang mau ngakses di situ seperti apa, bahkan untuk yang disabilitas juga masuk dalam kategori monef kita untuk ketersediaan sarplas ini. Ya kan? Kemarin kita ada evaluasi itu adalah sederhananya RAM. RAM yang buat naik pengguna kursi roda, gitu kan. Kita kan berpikir, mohon maaf, seringnya berpikir kan sempenting ono RAM. RAM-nya. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan apakah itu aman buat pengguna atau enggak. Itu kan ada rumusnya. Iya. Tingkat kemiringannya itu seperti Berapa apa? Mohon derajat maaf gitu saya ya? belum lihat nih yang di kantor KPU seperti apa dengan kira-kira nek pengguna kursi roda lewat situ itu aman atau enggak no. Bahkan bisa jadi bisa mungkin apa terjungkal dan Iya. segala macamnya. Kemudian selain yang untuk apa ini disabilitas fisik, kami juga menyediakan untuk yang netra. Jadi website kami juga memungkinkan untuk teman-teman netra bisa mendengarkan. Jadi kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan itu melalui dengar dan segala macamnya. Ada juga kalau di PPID-nya Arpusda itu menyediakan huruf braille, ya kan? Websitenya ada, yang mau dengan huruf braille kita sediakan dan segala macamnya. Untuk yang tunarungu kita bantu dengan bahasa isyarat. Ini memang sangat susah sekali ya kan, karena tidak misalkan semua materi itu kita alihkan ke dalam bahasa isyarat, bahasa isyarat seperti itu nggih. Itu terdiri dari yang sarana prasarana ya. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi dan kualitas informasi. Nah, ini yang salah satunya kita akan mengecek, melihat melalui websitenya, melalui medsosnya. Jadi yang kita pantau, kita monef itu tidak hanya di website, tapi juga di medsosnya. Seberapa sering OPD pelaksana, PPID pelaksana ini menyampaikan informasi kepada publik tanpa harus menunggu ada yang meminta. Logikanya kan sederhana, kalau menyuruh anak sholat, ya kan? Iya. Menyuruh anak sholat, biasanya kan dia marah-marah ya dan segala macamnya, mengganggu dan segala macamnya kan. Mungkin bagi yang ibu-ibu sudah terbiasa seperti itu kan. Ya, saya bilang sama anak-anak, kalau kamu nggak pengen merasa tersinggung ketika tak suruh sholat, ya laksanakan dulu, gitu kan. Laksanakan dulu sesuai dengan jadwalnya. Begitu juga dengan informasi ini loh. Daripada nanti kita merasa, wah berarti masyarakat ini nggak percaya terhadap lembaga saya dan segala macamnya, dicurigai terjadinya bla 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 bla, lebih baik dibuka sejak awal gitu kan, ya kan. Tidak usah menunggu ditanya, kita sudah menyediakan. Dan memang kalau hanya menyediakan di website, sekali lagi masyarakat mau masuk juga
males dan segala Iya, macamnya. Makanya betul. banyak mainnya di Media medsos, nggih. sosial. Dua hal ini yang kita pantau, kita monitor, lihat di websitenya, kemudian kita lihat juga di medsosnya. Medsosnya. Seberapa sering dia menyampaikan informasi tanpa harus diminta dan Iya. segala macamnya, gitu. Paling kalau kita mau klarifikasi suatu hal untuk membenarkan mereka yang sudah terlanjur beropini negatif, Iya. untuk diajak yang ke positif itu kan susah. Iya, lebih Nah, susah. lebih susah, makanya itu lebih baik Jadi jujur. tindakan preventifnya adalah kita memang Iya, harus menyediakan informasi sebelum mhm, mereka meminta mhm, gitu ya. dan menginformasikan bahwa kita punya informasi. Dan menginformasikan bahwa Iya, kita punya informasi informasi. itu juga tidak kalah penting gitu ya, Bu, Iya ya? kan, tahu-tahunya mereka kan protes nih, Iya, nggak ada ini," tapi mereka belum buka iya, website dan betul, segala betul. macamnya, itu ada di website dan kita kan nggak tahu kalau Mhm, dinas ini punya website dan segala iya, ada aja, bukan maksudnya kan ada aja betul gitu kan. sekali sih, Bu. Nggih, Jadi lebih memang, baik perlu diinformasikan lewat ya media sosial betul, juga nggih, gitu, ya ada informasinya dan perlu kita informasikan kalau kita punya punya informasi informasi, ini, iya, betul. gitu. Oke, kalau kita lihat dari pembahasan tadi nih Bu Mhm, Astin, mulai dari integrasi data sampai kolaborasi antar lembaga gitu, semuanya mhm, menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik ke depan ini kan akan semakin kompleks ya Bu, mhm, tapi juga semakin menarik nih. Nah, iya, apalagi sekarang teknologi berkembang cepat gitu. Ada AI, ada big data, mhm, ada otomatisasi gitu mhm, yang pastinya akan mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat gitu. nggih. Nah, bagaimana pandangan Ibu nih, eee masa depan PPID itu dalam 5 sampai 10 tahun akan seperti apa sih dan inovasi apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Wah, informasi ini hari ini menjadi seksi dan saya lihat 5 sampai 10 tahun semakin seksi. Seakan semakin seksi gitu Iya, ya? semakin seksi ya, gitu kan. Karena hasrat keingintahuan masyarakat itu Semakin tinggi. semakin tinggi ini kan, semakin tinggi. Kepedulian misalkan, mohon maaf, contohnya misalkan ngapain berpikir tentang dolar yang naik ya Iya, kan, dolar yang naik ya iya. kan. Kan kita nggak tahu ternyata wong desa po kan ternyata mereka transaksinya juga menggunakan kalau mereka sampai langganan A, B, dan segala kan bayarnya pakai dolar, Iya, ya betul. kan ya kan. Jangan dipikir bahwa dolar itu hanya miliknya orang-orang kalangan atas ya kan. Mhm. Lama-kelamaan sekarang transaksi itu memudahkan mereka transaksi juga pakainya dolar Dolar gitu kan. Seiring dengan teknologi, tuntutan masyarakat terhadap informasi ini pun akan semakin tinggi, tinggi. 5 sampai 10 tahun akan semakin tinggi dan kemajuan teknologi itu membarengi. Ini berjalan stabil, teknologi kan naik terus Iya, nah, yang manusia ini kan kadang naik, kadang iya, turun. Nah, kalau kita nggak bisa menyeimbangi teknologi ini, akhirnya semakin membikin blunder, membikin keadaan semakin riuh ngono lho. Di sisi lain masyarakat juga, edukasi pemahaman mereka terhadap literasi informasi, literasi digital juga seharusnya naik itu kan, iya, seharusnya bisa naik nih, mengikuti. bisa mengikuti. Nah, ini tantangan berat kita hari ini seperti itu. Kebutuhannya saya naik, semakin seksi, teknologi dengan sangat cepat untuk berkembang, manusianya ini yang kemudian baik kami sebagai pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna ini juga edukasinya, pemahamannya itu juga harus, ayo Ditingkatkan kita terus. harus digenjot terus bersama-sama. Ini tantangan kita hari ini. Kalau kita nggak bisa mengimbangi ini, mengimbangi tuntutan dan juga teknologi seperti ini, lama-kelamaan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu pasti akan Menurun. menurun, ya kan? Iya, Ya, betul bisa sekali. dilihat tuh sekarang setiap tahun, setiap periode pemilu partisipasinya berapa kan bisa terlihat ya kan? Iya, Ya, semakin hal itu tidak berdekatan, tidak berdampak positif pada masyarakat, masyarakat juga apatis, iya, ya kan? betul. Dengan seperti itu, sama dengan informasi ini. Cuma kalau informasi ini tidak segera diatasi, kegaduhan yang tidak diatasi ini bisa menimbulkan konflik yang semakin krusial. Iya, Beberapa, apa ini, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu berawal dari budaya dan juga informasi kita yang terjadinya simpang siur, miskomunikasi, berawalnya kan seperti itu. Ya, kita nggak pengen Indonesia, nggak pengen Wonosobo akan terjebak pada persoalan seperti itu. Nah, monggo makanya kita berharap mengajak teman-teman iya, semuanya, lembaga-lembaga masyarakat, komunitas, atau ayo kita bareng-bareng menyelamatkan bersama, gitu kan. Saking nggak ada salahnya kita selamat bareng-bareng ya kan, iya. ya kan. Apa kita senang masuk neraka bareng-bareng kelihatannya Enggak enggak, dong, Bu. ya kan.
Ya, apa kita senang, jangan-jangan ada beberapa pihak senang ketika saya masuk surga sendirian, yang lain kemudian ditinggal di neraka, misalkan seperti itu kan enggak. Kita pengen selamat bareng-bareng, gerbongnya ini Iya. berjalan dengan baik, selamat sampai tujuan itu bersama-sama kan, bahagia bersama-sama gitu. Wah, luar Gitu. biasa sekali obrolan kita hari ini. Banyak Oke. sekali insight yang bisa kita ambil, mulai dari peran penting PPID Ya hingga betul. tantangan di era digital dan pentingnya literasi informasi bagi masyarakat. Nah, teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa keterbukaan informasi publik itu bukan hanya soal akses, tapi juga soal tanggung jawab, baik dari pemerintah sebagai penyedia informasi maupun dari masyarakat sebagai pengguna informasi. PPID hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan informasi yang diberikan itu transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital seperti sekarang ini, peran ini menjadi semakin penting, terutama dalam menangkal hoax dan membangun kepercayaan publik. Ya. Mari kita manfaatkan kemudahan akses informasi ini dengan bijak, serta terus meningkatkan literasi agar kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih Bu Astin Ya, sudah sama-sama ya. hadir menyempatkan waktunya ke Ya. KPU Kabupaten Wonosobo. Semoga tidak kapok ya Bu. Mboten. Nanti kita undang lagi. Iya, iya, Terima iya. kasih atas waktunya, atas ilmunya, serta kepada teman pemilih di luar sana yang telah menyimak hingga akhir acara. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Pilar Wonosobo episode berikutnya. Tetap cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima informasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Yuk. kasih. Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.